Sanggar Cerita mempersembahkan. Apakah Ki Pekatik tahu siapa dua orang tawanan yang... Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-593 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Ari Akik sebagai Putut Gajah Wengker, Herman sebagai Pekatik Kuda, Rusli sebagai Paraji Gading, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Paraji Gading mengamati perkembangan. Paraji Gading merasa lega karena kematian Lampong dan Samberwulung itu benar-benar dianggap sebagai kematian karena bunuh diri. Dan yang lebih melegakan adalah karena ternyata Baginda tidak begitu menaruh perhatian atas peristiwa itu. Apakah Ki Pekatik tahu siapa dua orang tawanan yang bunuh diri itu? Wah, aku tidak tahu. Prajurit itu tidak mengatakannya. Sudahlah, jangan tanya macam-macam lagi. Kepalaku sedang pusing. Kenapa? Ki Pekatik sedang sakit? Pikiranku yang sakit. Oh, kenapa? Aku tidak mau menceritakannya. Aku akan menyimpannya sendiri di dalam kepalaku. Ki Pekatik, bukankah kita bersahabat? Katakan saja kepadaku, barangkali aku bisa memberikan saranku atau pendapatku kepadamu, dan dengan demikian akan meringankan bebanmu itu. Ayo, bagaimana? Kalau aku ceritakan kepadamu, aku khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Ya, aku khawatir kau tidak bisa menyimpan rahasia. Kau tentu akan menceritakan kepada orang lain, dan orang lain itu tentu akan menceritakan lagi kepada orang yang lain lagi. Orang yang lain itu akan menceritakannya kepada orang yang lain lagi, hingga akhirnya semua orang mengetahui masalah apa yang sedang aku hadapi. Sudah, jangan cemaskan hal itu. Aku berjanji tidak akan bercerita pada siapapun. Aku bingung. Aku tahu itu. Apa yang kau bingungkan? Aku sudah beristri, dan aku mempunyai 2 anak yang sudah dewasa dari istriku itu. Meski istriku tidak ikut aku tinggal dan mengabdi di dalam istana ini, dan istriku tinggal di Kedayunan sana, menunggui rumah dan pekarangan, serta sawah warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, aku masih mencintainya. Lalu apa yang membuatmu bingung? Beberapa lama ini, aku telah menjalin hubungan dengan seorang emban yang masih muda dan cantik. Bagus sekali itu. Sebuah pengalaman yang sangat menarik. Emban itu menuntutku untuk mengawininya. Apakah ia hamil? Ya belum. Mengapa tidak kau kawini saja?
Jamak dan tidak aneh seorang lelaki beristri lebih dari satu. Baginda sendiri juga memiliki istri lebih dari satu. Istri pertamanya adalah Tuan Putri Ken Dedes. Istri keduanya Tuan Putri Ken Umang. Sudahlah, kawini sajalah. Aduh, tuntutan emban itulah yang membingungkanku. Apalagi tuntutannya itu didukung oleh Tuan Putri Ken Umang. Tuan Putri Ken Umang mendukung? Iya. Apa tuntutannya? Aku harus melepaskan istri tuaku. Mengapa tidak kau lepaskan saja? Bukankah istri tuamu itu tentu sudah membosankan? Kalau kau seekor kucing, tentunya kau akan memilih daging yang lebih menyegarkan, bukan? Akan tetapi, aku bukan seekor kucing. Aku manusia. Justru karena kau itu seorang manusia, kau bisa berpikir sementara kucing tidak. Menurutmu, bagaimana seharusnya aku berpikir? Kau ini berpikir pun harus meminta bantuan orang lain. Maksudku, bagaimana pendapatmu begitu? Kalau aku jadi kau, aku buang istri tua itu. Kemudian aku nikmati sepuas-puasnya saat bersama dengan istri yang masih muda dan cantik lagi. Kalau aku berpikir, aku tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Ya, kasihan istriku yang sudah terlampau lama mendampingiku. Rasanya tidak pada tempatnya jika aku menyakiti hatinya. Aku sendiri sudah tua dan emban itu masih muda. Apakah kau masih sempat berpikir hal itu ketika kau mencumbuinya? Maksudku bukan itu. Lalu apa? Aku sudah tua. Emban itu masih muda. Nah, sebentar lagi aku akan menjadi kakek-kakek. Pada saat itu, apakah istri mudaku itu akan menerima kenyataan bahwa suaminya sudah kakek-kakek, jompo, bahkan istriku tentu akan berpaling pada pemuda lain yang bisa memenuhi gelora hatinya yang masih muda. Apakah kira-kira tidak sakit hatiku nanti? Bukan main. Ternyata kau mempunyai pertimbangan yang cukup panjang. Tetapi mengapa kau harus khawatir membayangkan semua itu? Sudah, jangan pedulikan. Pikirkan saja kesenangan hari ini. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi nanti. Apalagi besok. Jadi, aku harus menceraikan istri tuaku dan mengawini emban itu? Mengapa tidak? Pendapatmu tiada bedanya dengan Tuan Putri Ken Umang. Semula aku bingung mengapa Tuan Putri Ken Umang memiliki sikap seperti itu. Tetapi baru tadi aku menemukan jawabannya. Kenapa? Apa jawabannya? Karena Tuan Putri Ken Umang tidak suka pada istri tua Sri Baginda. Betul bukan? Sang waktu terus beranjak bergerak tak tercegah oleh siapapun dan apapun. Matahari pada akhirnya menggapai puncaknya, tepat berada di tengah-tengah langit. Sementara itu pula, dengan bersusah payah, akhirnya Senopati Rudra Bondo dan Diposari berhasil sampai di puncak Gunung Gelut. Di depan mereka terhampar kawah. Chandra di muka. Ya, isi kawah itu menggelegak, mendidih. Iya, jika murka, gunung ini meletus. Nah, dari kawah inilah keluar lahar bergumpal-gumpal. Batu-batu sebesar kerbau, bahkan gajah, dilemparkan oleh tenaga yang luar biasa dahsyatnya, melesat ke udara. Kemudian lahar kemerah-merahan. Karena terbakar, meleleh menerjang apapun. Sulit membayangkan bagaimana hal semacam itu bisa terjadi.
Maksud Kakang? Membayangkan peristiwa apa sebenarnya yang sedang bergolak di dalam perut bumi, yang sanggup melemparkan batu-batu besar, melesat ke udara, dan sekaligus membakarnya menjadi bara membara. Sebuah kekuatan yang maha mengerikan, yang sanggup melakukan hal itu. Baunya menyengat sekali. Kakang, kau tahu bau apakah ini? Orang menyebut bau ini adalah bau belerang. Bendanya yang kuning agak pucat sedikit kehijauan. Beracunkah? Tidak, kecuali kalau kau makan sekepal. Agaknya sudah saatnya kau lakukan tugasmu untuk melarung keris itu, Adi Diposari. Senopati Diposari memperhatikan kawah di bawah dengan seksama. Asap mengepul dari bagian yang mendidih, membawa tajam bau belerang ke hidungnya. Perlahan diangkatnya keris Empu Gandring, lengkap dengan warangka dari ikat pinggangnya. Keris itu kemudian dipundinya di atas kepala. Iya. Jika keris ini benar-benar memiliki jiwa, semoga ia tidak menghantuiku, karena aku harus melarungnya. Iya. Hilang. Keris itu menghilang. Jagat dewa, tidak salahkah penglihatanku? Aku juga melihatnya. Keris itu menghilang. Diposari dan Rudra Bondo terperanjat bukan alang kepalang. Demikian keris itu dilemparkan ke udara. Benda itu berputar melesat ke arah kawah. Namun belum lagi keris itu menempuh separuh jarak untuk sampai dan menyentuh ke permukaan kawah. Mendadak, keris itu lenyap, disusul oleh letupan bunga api dan asap kekuning-kuningan, yang kemudian segera buyar diterjang angin. Dan sementara itu pula, bersamaan waktunya dengan saat keris itu lenyap, di Istana Singasari, Sri Baginda yang duduk menyendiri di atas dampar tersentak. Keris Empu Gandring di pangkuanku. Kenapa keris ini bisa berada di pangkuanku? Ken Arok terkejut dicabutnya keris itu dan dipandanginya dengan seksama. Keris Empu Gandring, benar-benar keris Empu Gandring kembali kepadaku. Ken Arok segera menyarungkan keris itu kembali dan bergegas keluar. Seorang prajurit yang berada di halaman istana dipanggilnya. Hei, kamu, kesini! Hamba tuanku. Apakah kau melihat Senopati Diposari dan Rudra Bondo? Ampun tuanku, hamba merasa belum melihat kehadirannya. Baik, kembalilah ke tempatmu. Di atas kawah Gunung Kelut berdiri di tepian tebing yang curam, Senopati Diposari dan Rudra Bondo masih kebingungan. Sedang memimpikah kita atas apa yang baru saja kita alami ini, Kakang? Tidak, Diposari. Kita tidak bermimpi. Yang kita saksikan tadi adalah kejadian yang sebenarnya. Tapi bagaimana menjelaskan peristiwa itu? Bagaimana kita kelak akan menjelaskan kepada Sri Baginda? Kita akan menceritakan apa adanya. Apakah Sri Baginda akan percaya? Keris itu benar-benar berjiwa, Kakang. Keris itu tidak mau dilarung. Ia lenyap begitu saja. Aneh sekali. Sungguh sangat aneh. Nampaknya kita akan kembali menghadap sang penembahan Adi Diposari. Hanya sang penembahan orangnya yang bisa menjelaskan peristiwa ini. Iya, kau benar, Kakang. Dengan membawa beban pertanyaan, teka-teki yang tak terjawab, serta penasaran yang membuncah, Senopati Diposari dan Rudra Bondo segera turun. Dan pada waktu bersamaan dengan mendung yang tebal muncul di arah selatan. Dengan susah payah, kedua senopati itu menapaki tebing-tebing curam untuk melewatinya, tidak sekedar menggunakan ilmu kanuragan. Kesalahan sedikit akan menyebabkan mereka terlempar ke dalam jurang dan disambut oleh bebatuan yang runcing, serta kedalaman jurang yang sanggup untuk mengantarkan nyawa mereka ke gerbang kematian. Waktu terus bergerak hingga kemudian petang tiba. Di saat itulah mereka sampai pada sebuah lembah yang tidak lagi menyembunyikan bahaya.
Namun mereka terkejut. Ada orang. Siapa dia? Ia berjalan ke arah kita. Bukankah ia Paman Putut Gajah Wengker? Oh, bukan main. Dunia ini terasa sempit sekali, Paman. Kenapa Paman bisa berada di sini? Aku telah kembali ke Padepokan Dandang Kandaka di kaki Gunung Gangsir, Nak Mas. Dan Sang Panembahan telah memerintahkan aku untuk membayangi perjalanan Nak Mas berdua melarung keris itu. Agaknya Nak Mas telah menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Pujian itu tulus? Ataukah sebenarnya Paman sedang menyindir kami berdua? Alis Putut Gajah Wengker, putut terpercaya dari Padepokan Dandang Kandaka itu mencuat. Putut Gajah Wengker tidak mengerti arah pertanyaan Senopati Rudra Bondo. Senopati kepercayaan Rangga Lampitan di Kediri itu melangkah ke arah sebuah batu besar dan kemudian duduk. Senopati itu meringis ketika merasakan luka di lengannya mendadak terasa pedih. Bagaimana dengan lukamu? Lumayan. Berdarah lagi di Posari. Kau masih membawa obat memempat luka, bukan? Aku masih memilikinya. Tolong, taburkan ke lukaku. Baiklah. Tolong dijelaskan, Nak Mas. Apa yang Nak Mas maksudkan dengan pertanyaan Nak Mas itu? Nak Mas mengira aku menyindir. Menyindir yang bagaimana? Paman, ada sebuah peristiwa yang aneh yang kami alami. Keris yang kami larung itu raib. Benda itu menghilang. Bagaimana peristiwanya, Nak Mas? Sesampai di tepian kawah, aku lemparkan keris itu berstawa rangkanya ke arah kawah yang bergolak. Keris itu melesat melayang. Namun belum sampai keris itu menyentuh permukaan kawah, keris itu mendadak lenyap. Hilang begitu saja. Disertai munculnya asap kekuning-kuningan. Nah, itulah sebabnya kami bergegas turun. Kami berpendapat hanya Sang Panembahan yang bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi itu. Kebetulan Ki Putut Gajah Wengker menyusul kami kemari. Ya, barangkali Ki Putut bisa menjelaskan apa yang kami alami itu. Nampaknya keris itu kembali ke pemiliknya, Nak Mas. Kembali ke pemiliknya? Iya, benar. Sri Baginda Singasari? Iya. Mengapa? Apa sebabnya? Ada beberapa hal yang telah dijabarkan oleh Sang Panembahan mengenai keris itu yang menyebabkan benda itu tidak mau dilarung. Keris itu bukan benda mati. Ia mempunyai kehendak dan jiwa. Jiwa keris yang dahsyat itu telah menyatu dengan pemiliknya, Ken Arok. Dan yang lebih utama, yang menyebabkan keris itu tidak mau dibuang adalah pada keris itu telah dipagari oleh sebuah kutukan yang diucapkan oleh Empu Gandring sesaat menjelang kematiannya. Nampaknya kutukan itu telah menjadi sebuah pepesten yang tidak bisa dihindari. Meski Ken Arok berusaha ingkar macam apapun. Sri Baginda berusaha menghindarkan diri dari kutukan yang membayanginya. Namun nampaknya keris itu tidak mau dipisahkan darinya. Kalau begitu, keris itu kembali kepada Sri Baginda? Itu adalah salah satu kemungkinannya, Nak Mas. Tetapi bisa juga keris itu melakukan sesuatu yang lain. Mungkin ia hinggap pada seseorang yang sesuai dengan pamornya. Seseorang itu bukan Ken Arok. Namun nampaknya kemungkinan itu kecil. Panembahan berpendapat hanya Sri Baginda seorang yang bisa menguasai pamor yang sangat dahsyat pada keris itu. Rupanya keris itu kembali ke dalam istana. Bagaimana di Posari? Bukan main. Ternyata kita menghadapi hal yang luar biasa sekali, Kakang. Ya, sayang sekali. Sang Panembahan tidak bersedia menceritakan apa sebenarnya isi kutukan itu. Ya, barangkali Paman Gajah Wengker mengetahuinya dan tidak keberatan untuk menceritakan kepada kami.
Bagaimana, Paman? Kegelisahan apa sebenarnya yang menghantui Sri Baginda? Sayang sekali, Nak Mas. Sang Panembahan tidak bercerita apapun kepadaku. Sang Panembahan hanya mengatakan bahwa di dalam jiwa keris itu terdapat sebuah kutukan. Tetapi tidak diceritakan kutukan apa. Paman. Saran apakah yang bisa Paman berikan kepada kami berdua di sini? Bukankah Nak Mas bermaksud kembali menghadap Sang Panembahan? Benar. Nah, Sang Panembahan berpendapat sebaiknya tidak usah. Silahkan Nak Mas berdua untuk langsung kembali ke istana Singasari. Keberadaan Nak Mas di Singasari sangat diperlukan dalam waktu yang sangat dekat ini. Apakah akan terjadi sesuatu yang gawat, Paman? Panembahan tidak mengatakan apapun, Nak Mas. Senopati Diposari dan Rudra Bondo saling berpandangan. Keduanya nampak dibayangi oleh keletihan tubuh yang luar biasa. Rudra Bondo termangu dalam berpikir, sementara Diposari yang kemudian memecahkan keheningan yang muncul sesaat itu. Paman, bagaimana dengan sikap Baginda? Adakah Paman telah mendapatkan kepastian atas sikap Baginda? Sudah, Nak Mas. Aku berhasil menghadap Tuan Putri Kendedes yang berada di dalam perjalanannya ke Panawijen. Tuan Putri Kendedes kembali ke Panawijen? Ya, Tuan Putri Kendedes menghendaki untuk menengok Panawijen dan menenangkan pikiran di sana. Baginda tidak mencegahnya? Tuan Putri Kendedes yang memaksa diri. Tentu Baginda sendiri malah merasa senang. Apalagi istri mudanya. Dari Tuan Putri Kendedes, aku telah mendapatkan jawaban bahwa Sri Baginda tidak akan menggunakan cara menyerang Padepokan Dandang Kandaka untuk mendapatkan kembali Pangeran Pati yang hilang. Ya, syukurlah. Tetapi apa, Nak Mas? Nampaknya ada sumber penyakit di dalam istana yang patut dicurigai, Paman. Di dalam perjalanan kami berdua, kami dicegat oleh dua orang berilmu kanuragan tinggi. Mereka bernama Lambong dan Samberwulung. Semula kami menduga, di belakang mereka adalah Sri Baginda yang bermaksud melenyapkan kami berdua. Kami menduga, tugas untuk melarung keris itu mengada-ada, atau sekedar alasan yang dicari-cari belaka. Namun ternyata, Baginda menugaskan kami untuk melarung keris itu memang kehendak Baginda yang sebenarnya. Kemudian kami sampai pada kesimpulan bahwa di belakang Lambong dan Samberwulung itu berdiri orang yang bernama Paraji Gading. Sosok yang dipanggil Paman oleh Tuan Putri Kenumang itu. Lebih-lebih, di antara keduanya menyebut-nyebut nama Kakang Aji. Dugaan Nak Mas berdua sangat dekat dan seiring dengan perhitungan Sang Panembahan. Kalau begitu, apakah karena hal itu Sang Panembahan menyarankan agar kami segera kembali ke dalam istana? Sayang sekali, Nak Mas. Sang Panembahan tidak menyebutnya. Ada baiknya kita kembali ke Singasari, tetapi melalui jalur di mana kita bisa singgah ke Panawijen untuk menghadap Tuan Putri Kendedes dan mengetahui bagaimana dengan keadaannya. Bagaimana, Diposari? Aku sependapat. Kalau begitu, untuk apa kita berlama-lama berada di sini? Nah, sekarang kita turun ke tempat di mana kuda-kuda kita ditinggalkan. Ya, dan kita tidak perlu istirahat. Kita lanjutkan perjalanan kembali ke Singasari. Baiklah, kalau begitu, ayo.
Dengan sisa tenaga yang ada, Senopati Rudra Bondo dan Diposari yang mengalami keletihan luar biasa itu turun beberapa jengkal lagi. Tiba-tiba Diposari dan Rudra Bondo terkejut. Bangkai harimau. Aku terpaksa membunuhnya. Ketika aku datang ke tempat ini, harimau itu telah siap meloncat menerkam kuda-kuda itu. Sayang sekali. Seharusnya yang aku lakukan adalah hanya mengusirnya. Dengan cara bagaimana Paman membunuhnya? Aku lemparkan pisau tepat mengenai kepalanya. Bagus. Kenapa? Berarti kulit harimau loreng yang sangat besar itu masih utuh. Aku ingin mendapatkan kulitnya. Maaf Paman. Apakah Paman tidak keberatan memberikan kulit harimau itu kepadaku? Oh, silakan nak Mas. Aku akan mengulitinya. Kakang Rudobondo, apakah Kakang masih memiliki cukup tenaga untuk melakukannya? Dalam pada itu, kembalinya keris Empu Gandring telah membuatkan Arok nampak berubah perilaku. Perhatiankan Arok banyak tertuju pada peristiwa aneh itu. Beberapa saat lamanya, Baginda Singasari itu lebih banyak berada di dalam gedung perbendaharaan pusaka-pusaka. Keris Empu Gandring berada di tangan kanannya. Keris itu telah dicabutnya dari warangkanya dan diamat-amatinya dengan seksama. Lamat-lamat bagai terngiang kembali kutukan Empu Gandring yang membayangi keris itu. Eling-eling kenarok siroten eling tibane supoto piwalesing awak mami sira nemai palastro Sabto janmo kang sira kanthi katiban curiga minangka patukon mami padha nemai pralaya. Kutukan itu begitu bergetar, bergema di dadanya, dan seolah-olah bagaikan sebuah bende yang dipukul bertalu-talu, menusuk-nusuk gendang telinga, serta terasa sedemikian sakitnya. Ken Arok memasukkan keris itu kembali ke dalam warangkanya. Ketajaman pendengaran Sri Baginda itu mampu menangkap dengan jelas pembicaraan yang terjadi di luar pintu. Prajurit, Hamba Tuan Putri. benarkah Tuanku Sri Baginda berada di dalam gedung pusaka? Hamba Tuan Putri. Aku akan menghadap Sri Baginda. Mohon ampun Tuan Putri. Sri Baginda telah berpesan kepada hamba. Sri Baginda tidak mau diganggu. Mohon Tuan Putri jangan masuk ke dalam bilik pusaka. Apa? Kau melarangku? Kau tidak memperbolehkan aku memasuki gedung pusaka ini? Hamba sama sekali tidak bermaksud melarang Tuan Putri. Akan tetapi Sri Baginda telah memerintahkan hamba untuk melarang siapapun mengganggu tuanku. Apakah larangan itu termasuk aku, istrinya? Hamba Tuan Putri. Tuanku Baginda telah mengatakan siapapun. Maka hamba berpendapat, termasuk juga Tuan Putri. Dan bahkan andai kata Tuan Putri Kendedes juga menghendakinya, maka hamba akan mencegah. Ini semata-mata karena perintah dari Sri Baginda. Buka pintunya, prajurit. Aku akan masuk. Ampunkan hamba, Tuan Putri. Hamba mohon Tuan Putri tidak melakukannya. Hei prajurit, kau tahu siapa aku, ha? Hamba tahu Tuan Putri. Tuan Putri adalah istri kedua Sri Baginda, Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Nah, kau mengetahui hal itu. Apakah kau masih akan berani membantah perintahku? Aku akan bertemu dengan Sri Baginda. Ayo, bukakan pintunya. Buka! Prajurit yang bertanggung jawab menjaga gedung pusaka itu menjadi kebingungan dengan keinginan Ken Umang yang memaksa diri untuk masuk ke dalamnya. Namun belum lagi prajurit itu bersikap, pintu itu sudah terbuka. Ada apa, Umang? Hamba tuanku. Ada apa? Prajurit ini telah bersikap kurang ajar kepada hamba tuanku. Aku kira ia tidak melakukan sikap kurang ajar, Umang. Ia melaksanakan perintahku. Kaulah yang terlampau memaksa diri. Sekarang pintu telah terbuka. Kau mau membicarakan sesuatu denganku? Hamba... Apa yang akan kau bicarakan, Umang? Hamba... Kau aneh, Umang.
Kau memaksa diri untuk bertemu denganku. Sekarang kau kebingungan ketika aku bertanya. Kau mempunyai keperluan apa? Bicaralah. Hamba mohon izin untuk menemani tuanku. Ampuni hamba, tuanku. Baiklah, masuklah Umang. Ken Umang melangkah masuk ke dalam gedung pusaka. Ken Arok memandangi prajurit yang berdiri di depannya. Prajurit itu menyembah dan menundukkan kepala. Ken Arok segera menutup pintu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ken Umang? Pergolakan apa yang masih akan terjadi di Singasari? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.